Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat berjumpa lagi teman. Hari ini saya ingin berbagi informasi penyebab seringnya subscriber kita berkurang dan cara mengatasinya. Teman-teman, di tahun 2020 ini peraturan YouTube untuk monetize di AdSense YouTube itu sangat ketat. Dan ini tentunya sangat mempengaruhi subscriber kita dan juga jam tayang di YouTube kita. Untuk seorang YouTuber pemula, supaya channelnya bisa dimonetize, kita harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan YouTube, yaitu mempunyai 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang. Namun akhir-akhir ini kita sering merasakan bahwa subscriber yang kita sudah dapatkan itu berkurang ataupun hilang, ya. Nah, penyebabnya ini bisa saja dikarenakan oleh subscriber kita sendiri yang unsubscribe, atau juga disebabkan karena hal-hal lain yang membuat subscriber kita itu menjadi hilang ataupun berkurang. Baiklah, saya akan membahas penyebab dari berkurangnya subscriber kita dan hilangnya subscriber kita di channel YouTube kita. Nah, untuk membantu saya mengembangkan channel ini, jangan lupa like and subscribe dan share di media-media sosial teman-teman. Apabila informasi yang saya bagikan ini bermanfaat, dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan informasi secara perdana dan juga mendapatkan notifikasi dari channel YouTube Ridwan Nur Official. Baik teman-teman sekalian, untuk mengetahui penyebab hilangnya subscriber di channel kita, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama disebabkan oleh unsubscribernya teman di channel YouTube kita, sehingga mereka tidak menginginkan lagi untuk mendapatkan notifikasi dari channel YouTube kita, sehingga mereka unsub dan tidak berlangganan di channel kita. Nah, yang kedua itu adalah diakibatkan oleh sangat ketatnya peraturan YouTube di tahun 2020 untuk dimonetasi di AdSense. Nah, bagi kita yang kategori YouTube pemula, ini sangat menyulitkan dan juga sangat membingungkan. Karena berkurangnya subscriber yang sudah kita dapatkan. Nah, baik teman-teman, saya akan memberikan informasi. Langkah pertama yang kita lakukan, kita buka YouTube Studio dalam bentuk desktop, ya. Jadi kalau kita di HP, kita di pencarian di Google Chrome. Nah, kita ketikkan situ YouTube desktop. Kalau di laptop, kita langsung saja ketikkan di Google Chrome, yaitu YouTube desktop. Sekarang kita klik YouTube. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisa penyebab berkurangnya subscriber kita di channel kita. Nah, ini adalah dashboard channel kita, ya, yang mana isinya itu menjelaskan tentang informasi yang terdapat di dalam channel YouTube kita, yang mana di sini memuat dashboard, ya, video yang telah kita upload, playlist, ya, ada analistik,
komentar, subtitle, monetasi, nah, koleksi audio, dan setelan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyebab berkurangnya subscriber kita. Nah, ini adalah analisis channel YouTube kita, perolehan subscriber sekarang yang kita dapat dalam 28 hari terakhir ya. Nah, untuk mengetahui penyebabnya kita buka di komentar. Nah, di komentar ini kalian bisa melihat ya ada komentar yang dipublikasikan, kemudian ada komentar yang ditahan untuk ditinjau, dan ada lagi komentar yang kategori kemungkinan spam. Jadi di dalam YouTube itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama yaitu komentar-komentar yang dianggap oleh YouTube adalah spam. Nah, ini juga akan mempengaruhi subscriber di channel YouTube kita. Karena YouTube akan menghapus atau menghilangkan subscriber kita yang dianggap spam oleh YouTube secara berkala dalam waktu tertentu ya. Nah, di sana subscriber yang telah mensubscribe di channel kita yang tanpa menonton video kita ya, minimal 2 atau 4 menit itu juga akan dihapus oleh YouTube subscriber kita. Kemudian orang yang membuat komentar atau memberikan komentar di channel YouTube kita tanpa menonton video kita, itu pun akan dihapus atau dihilangkan oleh YouTube sebagai subscriber kita. Ya. Jadi orang yang subscriber di channel YouTube kita itu dia harus minimal menonton video kita 2 atau sampai 3 menit. Nah, baru setelah itu dia like atau komentar ataupun subscribe ya. Nah, orang yang tanpa melalui langkah-langkah tersebut, maka oleh YouTube dalam waktu yang secara berkala ya, biasa itu dalam 1 minggu terakhir itu akan ditinjau channel YouTube kita. Nah, ada subscribe yang dicurigai itu adalah spam, itu akan dihilangkan oleh YouTube secara berkala. Sehingga subscriber yang telah kita dapatkan itu akan berkurang dengan sendirinya ya. Nah, kita harus rajin-rajin untuk mengecek. Nah, di channel YouTube saya ini ada 8 komentar yang saya tahan. Sekarang saya buka. Nah, ini adalah komentar-komentar yang oleh YouTube itu dianggap bisa spam. Artinya komentar-komentar yang mengandung kata-kata yang berulang. Ya, misalnya jangan lupa subscribe balik, ya, salam kompak, salam silaturahmi, mantap bosku, sukses selalu. Nah, itu adalah kata-kata yang oleh YouTube dianggap spam. Nah, jadi kita harus rajin untuk mengcounter ataupun menghapus komen-komen di channel kita yang nantinya pada waktu YouTube meninjau ya, YouTube biasa meninjau 2 hari sekali atau 1 minggu sekali. Nah, itu akan dihapus subscriber yang menuliskan komentar yang seperti yang saya contohkan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus rajin menghapus komentar spam. Nah, ini adalah komentar spam ya, teman-teman. Nah, ada di sini, ada di channel saya ada 1 komentar yang dianggap spam oleh YouTube.
Nah, ini apabila dia subscribe di channel kita, maka oleh YouTube itu akan dihilangkan subscribernya atau dihapus. Dan ini juga akan mempengaruhi subscriber yang sudah kita dapatkan. Jadi langkah yang kita lakukan, ya kita hapus saja komentar tersebut. Ini akan saya hapus ya. Nah, jadi hilang. Jadi komentar yang tadi dianggap oleh YouTube itu sebagai spam sudah saya hilangkan. Ya. Jadi di channel saya itu ada satu komentar yang dianggap spam. Nah, di sini sudah hilang, tidak ada lagi, ya karena sudah saya hapus. Nah, yang ditinjau ini itu bisa kita munculkan di kolom komentar atau kita biarkan saja ditahan di situ. Karena saya melakukan pengkonteran komentar-komentar yang bisa dianggap oleh YouTube sebagai spam. Nah, sekarang saya buka di sini ya. Sekarang saya cari kata-kata yang saya kategorikan atau saya anggap itu merupakan komentar berulang yang dianggap oleh YouTube sebagai spam, ya sebagai spam. Nah, ini teman-teman bisa buka setelan komunitas. Nah, di sini teman-teman bisa mengcounter ataupun memblokir kata-kata yang bisa mempengaruhi subscriber teman-teman, yang mana kata-kata tersebut bisa dianggap oleh YouTube sebagai spam. Nantinya akan mempengaruhi subscriber kita, yaitu akan dihapus oleh YouTube secara berkala. Nah, ini adalah kata-kata yang saya blokir atau saya counter ya, yaitu subscribe, sub, complete, hadir, mampir balik, paket hitam, si merah. Nah, ini banyak ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, kopi hitam, paket komplit. Jadi ini semua adalah kata-kata yang saya blokir. Jadi ini kata-kata tidak bisa muncul di kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, ini untuk kita mengantisipasi supaya subscriber yang kita dapat yang bukan berasal dari unsubscribe dari teman-teman yang telah menjadi subscriber kita itu hilang. Nah, jadi ini kita counter. Sekarang saya tutup. Nah, jadi itulah teman-teman penyebab mengapa subscriber di channel YouTube kita akan selalu berkurang. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membuka YouTube Studio di YouTube desktop versi komputer di channel kita. Jadi kita bisa melihat yang mana termasuk komentar spam. Demikianlah informasi dan tutorial berkenaan dengan penyebab hilangnya subscriber dan cara serta solusi untuk mengatasinya. Dan apabila tutorial ataupun informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, jangan lupa like and subscribe serta share. Kemudian jangan lupa pula bunyikan loncengnya sehingga teman-teman sekalian bisa berlangganan dan mendapatkan notifikasi dari channel kami untuk informasi berkenaan dengan YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.